Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan teman-teman mahasiswa seperjuangan. Di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Webster Student Dictionary 1960. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption. Corrupt dari bahasa Inggris, corruption dari bahasa Prancis, dan korupsi atau korupsi dari bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi dipakai kata riswah yang berasal dari bahasa Arab riswah, atau menurut Kamus Umum Arab Indonesia artinya sama dengan korupsi. Andi Hamzah 2002. Riswah atau suap secara terminologis berarti pemberian yang diberikan kepada seseorang atau kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Jadi riswah atau suap menyuap identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk beberapa pengertian lain disebutkan bahwa yang pertama, korup artinya busuk, di mana suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak berdasarkan kenyataan tersebut. Perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat
amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, materi tentang pendidikan anti korupsi akan dijelaskan oleh teman saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Adi Putra, NIM 2020 D1 B003. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membacakan mengenai bentuk-bentuk korupsi. Baik, langsung saja. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang pertama, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi. Kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Nomor 2, suap menyuap, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Yang kedua, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukannya dalam jabatannya. Poin yang ketiga, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan oleh pemberi. Hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Poin yang keempat, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji. Poin yang kelima, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal belum diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Poin yang keenam, bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Poin yang ketujuh, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan, kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Poin yang ke-8, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan perkara. Poin yang ke-9, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara. Poin yang ke-10, hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi keputusan perkara. Nomor 3, penggalapan dalam jabatan. Poin pertama, pegawai negeri
atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Poin yang ketiga, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk memeriksa administrasi. Poin yang kelima, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau tidak untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya. Poin yang keenam, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Poin yang ketujuh, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau tidak sementara waktu dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Nomor 4, pemerasan. Poin yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan suatu bagi dirinya sendiri. Poin yang kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Poin yang ketiga, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang ada pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kepada khas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Poin yang kelima atau nomor 5, perbuatan curang. Poin yang pertama, pemborong ahli bangunan pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang lain atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Nomor 6, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya
Nomor 7, gratifikasi. Poin yang pertama, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Mungkin itu saja materi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Yusuf, NIM 2020 D1B024. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan teman saya dari Deden Adi Putra. Selanjutnya tentang gratifikasi. Oke, pertama, pengertian dari gratifikasi. Black Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi atau gratification, voluntary given reward of the recompense for the service of the benefit. Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Selanjutnya ada dua bentuk gratifikasi. Yang pertama, gratifikasi bentuk positif dan ada juga yang negatif. Oke, pertama gratifikasi positif. Apa itu gratifikasi positif? Pemberian hadiah yang dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih. Artinya pemberian dalam bentuk terima kasih tanpa mengharapkan balasan apapun. Yang kedua, gratifikasi negatif, yakni pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini yang telah membuat atau membudidayakan di kalangan birokrat kepemimpinan maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 2000 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas pengintapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana yang diatur dalam pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, yang mana berbunyi A. Ketentuan pada pasal 12B ayat 1 mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. B. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. C. Dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK mewajibkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. D. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-Undang tentang KPK. Baik, di sini saya akan memberikan contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi. Di antara lain, saya akan memberikan contoh 5 saja. Yang pertama, pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Yang kedua, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma. Yang ketiga, pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat pegawai negeri. Yang keempat, pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pegawai negeri pada saat kunjungan kerja. Yang kelima, pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karena hal ini dapat mempengaruhi legalisasi dan implementasinya oleh eksekutif. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya, Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam dari kelas A, NIM
2020 D1 B001. Saya akan melanjutkan materi dari teman kami Abdullah Yusuf. Materi yang akan saya sampaikan adalah sejarah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun, hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu pra-kemerdekaan dan pra-kemerdekaan. Di sini saya menjelaskan bagian dari sejarah korupsi. 1. Pra-kemerdekaan. A. Masa pemerintahan kerajaan. Budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari sampai 7 keturunan saling membalas dendam berebut kekuasaan. Majapahit, pemberontakan Kuti, Nambi, Suro, dan lain-lain. Demak, Joko Tingkir dengan Haryo Panangsang. Banten, Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso. Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadi beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai sejarah korupsi dan kekuasaan di Indonesia. Kehancuran kerajaan-kerajaan besar Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggalan Bala Putra Dewa. Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara, perang prekrek, peninggal Mahapatih Gajah Mada. Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda. Kita masuk bagian B, masa kolonial Belanda. Pada tahun 1755 dengan perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi 2 kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Tahun 1757 sampai 1758, VOC memecah kekuasaan Surakarta menjadi 2 daerah kekuasaan, yaitu Kesultanan Surakarta dan Mangkunegara. Kesultanan Yogyakarta juga dibagi 2 menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Dalam buku History of Java karya Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811 sampai 1816. Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat nerimo atau pasrah terhadap keadaan. Namun di pihak lain mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak harus terang suka menyembunyikan persoalan dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak, abdi dalam yang pada umumnya abdi dalam lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalam lebih suka mencari muka atau memperilaku oportunis. Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai,
dan tidak suka menerima kritik dan saran. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat rakyat umumnya. Dibiarkan miskin, tertindas, tunduk, dan harus menuruti apa kata kemauan atau kehendak penguasa. Lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atau penduduk pribumi rakyat Indonesia yang terjajah juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewangan pada pelaksanaan sistem kultur stelsel atau CS yang secara harfiah berarti sistem pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudaya tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifuddin Hafiz dengan NIM 2020 D1 B016. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sejarah korupsi dari teman saya Adam. Tadi sudah dijelaskan yang pertama dari Adam tentang prakemerdekaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan video presentasi ini ke materi pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dari Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Untuk Orde Lama, pertama dibentuk Badan Pemberantas Korupsi, Panitia Retoling Aparatur Negara atau PARAN, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh 2 orang anggota, yakni Profesor Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati dan dalam menjalankannya. Dan yang kedua, dalam Orde Lama ini pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan istilah sekarang daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada PARAN tetapi langsung kepada presiden. Yang ketiga, tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan oleh A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menko-Hankam atau Kasab, dibantu oleh Wiryono Projodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini kemudian hari dikenal dengan istilah Operasi Budi. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operator Budi ternyata juga mengalami hambatan. Selanjutnya, Sobandrio mengumumkan pembubaran PARAN atau Operasi Budi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar, Komando Tertinggi Retoling Aparatur Revolusi, di mana Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Sobandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. Selanjutnya, dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 11 juta miliar.
jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu, karena dianggap mengganggu prestise presiden. Akhirnya operasi Budi dihentikan. Lanjut ke Orde Baru. Untuk yang pertama dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang diketuai Jaksa Agung. Selanjutnya pada tahun 1970 terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Kemudian perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa akhirnya ditanggapi Soeharto. Selanjutnya dibentuk Komite 4 beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Profesor Johannes I.J. Kesimo, Mr. Wilopo, dan A. Djoko Roaminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CP Waringin, PT Mantrus, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya macan ompong karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah. Selanjutnya ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkop Kamtib, dibentuklah Opstib, Operasi Tertib, dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dan Nasution. Hal itu mengangkut pemilihan metode atau cara pemberantas korupsi. Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali. Dan yang terakhir dalam pasca kemerdekaan itu dikenal dengan reformasi. Pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Kemudian Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3P TPK dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun di tengah semangat gebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim melalui suatu Judicial Review Mahkamah Agung, TGP TPK akhirnya dibubarkan. Yaitu Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Di samping membubarkan TGP TPK, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjuk kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Presiden pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan surat pemerintah penghentian penyelidikan SP3 dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya Gus Dur didera kasus Bulog Gate. Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinifan, Samsul Nursalim, Dening King. Lolosnya sama Dikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA. Pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era reformasi.
Kemudian yang terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberhentikan. Kemudian pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ronald Aziz dengan NIM 2020BD1B031. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Dari setiap definisi yang mengartikan korupsi itu tidak terlepas dari kata curang, buruk, pelanggaran hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini kami berdoa agar para pembaca dan kita semua dari segala bentuk tindakan korupsi. Cuma sekian. Terima kasih.